Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai materi kombinasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Delia Rahma Yuliandari dari kelas 12 MIPA 4 dengan absen nomor 6. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai materi kombinasi. Kombinasi merupakan suatu permutasi tanpa memperhatikan suatu unsur terpilih. Tentunya, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sebagai contoh, kombinasi ABC akan sama dengan ACB, BAC, BCA, CBA, dan CAB. Rumus kombinasi hampir sama dengan rumus permutasi, namun kita harus mengalihkannya dengan faktorial unsur yang akan dikombinasikan. Lalu, perbedaan kombinasi dan permutasi itu apa sih bedanya? Udah disinggung ya sebelumnya bahwa perbedaan permutasi dan kombinasi selain pada rumusnya yaitu pada unsurnya. Dengan kata lain, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, akan tetapi permutasi sangat memperhatikan urutannya. Di sini terdapat rumus kombinasi yaitu C N R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, di mana N ini merupakan jumlah total objek dalam kumpulan, sedangkan R merupakan jumlah objek yang dipilih dari kumpulan tersebut. Kita lanjut ya teman-teman, supaya teman-teman jauh lebih paham mengenai materi kombinasi. Di sini di soal pertama, dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan, hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Tentukan banyak cara untuk memilih ke-6 orang itu. Pada kasus ini, urutan orang yang diterima sebagai karyawan tidak diperhatikan. Jadi, kasus ini dapat diartikan sebagai kombinasi 6 unsur dari 10 unsur yang tersedia. Maka dapat ditulis C10-6, di mana 10 ini merupakan jumlah total kumpulan, sedangkan nilai 6 merupakan jumlah yang diambil. Maka C10-6 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. 10 faktorial ini dapat dituliskan sebagai 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Mengapa cuma sampai 6 faktorial? Karena jawaban ini merupakan jawaban yang cepat. Kita lanjut ya. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Maka 6 faktorial per 6 faktorial jika dibagi maka habis. Dimana hasil dari C10-6 itu 210. Jadi, banyak cara untuk memilih ke-6 orang itu sebanyak 210 cara. Kita lanjut ke soal kombinasi nomor 2. Dalam suatu paket soal ujian terdiri dari bagian A dengan 4 nomor soal dan bagian B dengan 4 nomor soal. Berapa banyak cara menjawab 5 nomor soal jika 3 nomor soal dari bagian A dan 2 nomor bagian B? Kali ini untuk menjawab soal yang tadi, kita akan menghitung bagian per bagian. Kita hitung bagian A dulu,
A43. 4 sebagai jumlah total kumpulan dan 3 merupakan jumlah yang diambil. Maka dapat ditulis A43 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial per 3 faktorial ini jika dibagi maka habis ya, hasilnya 4. Kemudian kita hitung ke bagian B. B42. Sama seperti tadi, 4 merupakan jumlah total kumpulan dan 2 merupakan jumlah yang diambil. B42 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial ini dibagi dengan 2 faktorial, jika dibagi habis, maka hasilnya 6. Jadi di soal ditanyakannya banyak cara menjawab 5 nomor soal. Maka bagian A dan bagian B itu hasilnya dikali. Maka 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi banyak cara menjawab 5 nomor soal jika 3 nomor soal dari bagian A dan 2 nomor bagian B sebanyak 24 cara. Oke teman-teman, tadi merupakan penjelasan mengenai materi kombinasi di mata pelajaran matematika wajib. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.